Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran Matematika kelas 8 kali ini, kita akan membahas materi tentang menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Berikut ini adalah gambar segitiga ABC. Segitiga ABC-nya adalah segitiga sama sisi, di mana garis CD adalah garis simetri segitiga ABC. Jadi besar ketiga sudut ABC ini adalah 60 derajat. Nah, karena segitiga sama sisi masing-masing besar sudutnya adalah 60 derajat. Kemudian untuk besar sudut yang lain bisa ditentukan seperti besar sudut ACD itu sama dengan setengah dari besar sudut ACB. Sudut ACB-nya 60, kalau setengah dari 60 berarti 30 derajat. Jadi besar sudut ACD-nya 30 derajat. Begitu juga kalau besar sudut ADC. Kita lihat di sini, garis CD itu tegak lurus dengan garis AB sehingga membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku yang kita ketahui besarnya adalah 90 derajat. Maka besar sudut ADC juga 90 derajat. Nah, kemudian besar sudut BCD itu sama dengan setengah juga dari besar sudut ACB. Setengah dari 60 derajat berarti 30 derajat. Jadi besar sudut BCD-nya 30 derajat. Berikutnya besar sudut BDC juga sama seperti cara yang B tadi ya. Besarnya sama dengan 90 derajat. Masih gambar yang sama. Kita lihat panjang AD itu sama dengan panjang BD. Jadi perbandingan panjang sisi BD dan AB adalah 1:2. Satunya untuk BD, duanya untuk AB. Perbandingan panjang sisi BD dan BC juga 1:2. Jika panjang BC-nya ada ukurannya, yakni 20 cm, maka panjang BD juga bisa kita cari ukurannya. Kita buat perbandingannya dulu. BD berbanding BC sama dengan 1:2. BD-nya perbandingannya 1:2 ya. BD 1, BC-nya 2. Kita masuk ukurannya. BD berbanding 20 karena BC-nya 20 sama dengan 1:2. Jadi BD sama dengan 20/2. 20 bagi 2 sama dengan 10 cm. Untuk mencari panjang CD, untuk mencari panjang sisi CD, kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ini BD pangkat 2 ditambah CD pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2. Kita masukkan ukuran yang ada, yaitu BD-nya 10. Jadi 10 pangkat 2 ditambah CD pangkat 2 sama dengan 20 pangkat 2. Kita cari nilai pangkatnya. 10 pangkat 2 100 ditambah CD pangkat 2 sama dengan 400. 400 dari 20 pangkat 2. Ya. Berarti kalau JD pangkat 2 sama dengan 400 dikurang 100 ya. 400 dikurang 100 sama dengan 300. Jadi kalau CD saja tidak pakai pangkat 2-nya, berarti sebelah tanda sama dengan, sebelah kanan tanda sama dengan menjadi akar, tanda akar. Akar kodrat dari 300. Akar kodrat dari 300 bisa tidak disederhanakan, bisa ya, menjadi 10 akar kodrat dari 3 ya. Begitu. Jadi panjang CD-nya 10 akar kodrat dari 3. Berikut ini ada tabel yang berisi tentang panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Gunakan teorema Pitagoras untuk melengkapi tabel berikut. Nah, di sini ada tabel panjang sisi-sisi pada segitiga
ada panjang sisi siku-siku terpendek, panjang hipotenusa, dan panjang sisi siku-siku yang lain. Yang ada ukurannya panjang siku-siku terpendek. Kalau satu siku-sikunya terpendeknya, berarti panjang hipotenusanya 2. Untuk panjang siku-siku yang lain bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Berarti akar kodrat dari 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. 2 dengan 1 didapat dari sini ya, 2, 1. Kita cari nilai pangkatnya, 2 pangkat 2-nya 4, dikurang 1 pangkat 2 ya 1. Kita kurangkan, 4 dikurang 1 ya 3. Sehingga akar kodrat dari 3. Bisa tidak disederhanakan ini? Akar kodrat dari 3? Tidak bisa ya, karena sudah paling sederhana bentuknya. Jadi di sini panjang siku-siku yang lain akar kodrat dari 3. Kemudian panjang hipotenusa untuk yang kedua di sini berarti 4. Untuk panjang sisi siku-siku yang lain kita cari lagi menggunakan teorema Pythagoras. Berarti 4 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Cari nilai pangkatnya, 4 pangkat 2, 16, 2 pangkat 2, 4. Dikurang menjadi akar kodrat dari 12. Akar kodrat dari 12 bisa tidak disederhanakan? Bisa ya. Bisa atau tidak? Bisa. Ya, akar kodrat dari 12 itu disederhanakan menjadi 2 akar kodrat dari 3. Sehingga di sini didapat panjang sisi siku-siku yang lain 2 akar kodrat dari 3. Berikutnya, panjang hipotenusa untuk berikutnya di sini berarti 6. Untuk sisi siku yang lain juga kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sini ya. Ini sama dengan cara sebelumnya ya. 6 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Cari nilai pangkatnya, dikurang, terus disederhanakan. Jadi didapat panjang sisi siku-siku yang lainnya 3 akar kodrat dari 3 sini ya. Untuk menentukan panjang hipotenusa dan panjang sisi siku-siku yang lain bisa kita cari dengan melihat pola yang telah kita cari sebelumnya ya. Kalau di sini 2, 1 berarti 2, 2 berarti 4, 3 berarti 6. Kalau 4 berarti 8 ya, 8. Panjang hipotenusanya panjang sisi siku-siku yang lain juga sama. Sini 1 akar kodrat dari 3, terus 2 akar kodrat dari 3, terus 3 akar kodrat dari 3. Berarti kalau di sini 4 akar kodrat dari 3. Sini berapa ini? Sini berarti 10. Di sini panjang sisi siku-siku yang lain 5 akar kodrat dari 3. Begitu seterusnya. Ya. 14, 7, 16, 8 akar kodrat dari 3, 18, 9 akar kodrat dari 3, 20, dan terakhir 10 akar kodrat dari 3. Begitu cara melengkapi tabel yang ada ini. Berikutnya, di sini jika diberikan segitiga siku-siku ABC dengan besar sudut ABC-nya 60 derajat. Berapakah rasio AB berbanding BC berbanding AC? Kita misalkan di sini panjang BC-nya 2A karena panjang hipotenusa ya. Kemudian panjang sisi terpendeknya yang AB itu sama dengan A. Untuk mencari panjang AC kita pakai juga teorema Pythagoras. Yang mana AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2. Kita masukkan apa yang sudah kita misalkan tadi untuk ukurannya. AB-nya berarti A pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. BC-nya 2A ya, 2A pangkat 2. Kita cari nilai pangkat yang bisa dicari nilai pangkatnya. Yaitu di sini A pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. 2 pangkat 2 ya 4. A pangkat 2 ya A pangkat 2. Jadi di sini AC pangkat 2 berarti 4A pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Kita kurang. Kalau 4 kurang 1, 3 ya nanti. Sehingga di sini AC tidak lagi pakai pangkat. Sebelah kanan tanda sama dengan menjadi tanda akar. Akar kodrat dari 3A pangkat 2.
4 kurang 1, 3. Ya, A pangkat 2 tetap. Ini. Di antara 3 dan A pangkat 2 di sini, mana yang bisa ditarik akar? 3 atau A pangkat 2? Yang bisa ditarik akar di sini yaitu A pangkat 2. A pangkat 2 akarnya A ya. Kalau akar 3 ya akar kuadrat dari 3 ya. Tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi panjang AC A akar kuadrat dari 3. Rasio panjang ketiga sisi segitiga adalah AB berbanding BC berbanding AC dari soal tadi ya. Itu sama dengan AB-nya A, BC-nya 2A, AC-nya A akar kuadrat dari 3. Yang sudah kita cari tadi ya. Atau sama dengan 1 berbanding 2 berbanding akar kuadrat dari 3. Jadi inilah rasio ketiga sisi segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 60 derajat, yakni 1 berbanding 2 berbanding akar kuadrat dari 3. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Di sini gambar samping menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P, di mana QR 8 cm dan besar sudut Q 60 derajat. Tentukan yang pertama panjang PQ dan yang kedua panjang PR. Kita selesaikan. Untuk mencari panjang PQ, kita buat perbandingannya dulu. Mana sisi QR hipotenusanya berbanding PQ, sisi terpendeknya, yaitu 2 berbanding 1. Termasuk yang ada nilainya di sini QR 8 ya. Dari soalnya 8. Berarti 8 berbanding PQ sama dengan 2 berbanding 1. Kita kali silang. PQ dikali 2 sama dengan 8 kali 1. PQ-nya sama dengan 8 per 2. Berarti 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi panjang PQ-nya 4 cm. Kemudian untuk panjang PR, ya, kita buat dulu perbandingannya. PR berbanding QR. PR siku-siku sisi yang lain dengan QR panjang hipotenusanya, yaitu akar kuadrat dari 3 berbanding 2. PR berbanding 8 sama dengan akar kuadrat dari 3 berbanding 2. Kali silang, PR kali 2 sama dengan 8 kali akar kuadrat dari 3. Jadi PR-nya 8 akar kuadrat dari 3 per 2. 8 bagi 2 berapa? 4 ya. Jadi PR sama dengan 4 akar kuadrat dari 3. Jadi panjang PR-nya adalah 4 akar kuadrat dari 3 cm. Untuk contoh berikutnya, di sini perhatikan gambar di samping, tentukan panjang AC. Untuk menentukan panjang AC, kita perhatikan dulu segitiga siku-siku ABD dulu. ABD nanti bisa kita panjang AC ya. Kita buat perbandingannya. AB itu berbanding AD ya. AB berbanding AD. Sisi terpendek berbanding dengan sisi siku-siku yang lain, yaitu 1 berbanding 2. Kita masukkan nilainya. AB-nya sama dengan berbanding 24 akar 2 sama dengan 1 berbanding 2. Jadi kita kali silang menjadi AB sama dengan 1 per 2 kali 24 akar kuadrat dari 2. 24 kali 1 berapa? 24 ya. Dibagi 2 berarti 12 ya. Jadi AB-nya akar kuadrat AB sama dengan 12 akar kuadrat dari 2 ya. Kemudian lihat lagi untuk segitiga siku-siku yang lain, yaitu segitiga siku-siku ABC-nya lagi. Tadi ABD, sekarang ABC. Ya. Buat perbandingannya AB berbanding AC. AB berbanding AC itu sama dengan 1 berbanding akar kuadrat dari 2.
AB itu sisi terpendek, akar AC-nya itu sisi panjang hipotenusa ya, panjang sisi hipotenusanya akar kuadrat dari 2. Masukkan nilai yang ada diketahui. AB-nya tadi 12 akar kuadrat dari 2. AC yang ditanya sama dengan 1 berbanding akar kuadrat dari 2. Kita kali silang, AC kali 1, 12 akar kuadrat 2 dikali akar 2. Ya, di sini AC-nya sama dengan 24. Kenapa bisa 24? Ya, 12 kali 1 12 ya. Akar 2 kali akar 2 berarti 2. 2 kali 12 tadi berarti 24. Jadi panjang AC sama dengan 24 cm. Jadi ini contoh yang terakhir. Jadi cuman itu materi kita pada kesempatan ini. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.